Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Suryati dengan NIM 2020 01010109. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema layanan bimbingan konseling di sekolah. Baik, langsung saja. Yang pertama, layanan bimbingan konseling di sekolah. Layanan bimbingan konseling pada umumnya, hal yang dilakukan di dalam sekolah adalah layanan pembelajaran. Namun, di sekolah juga menyediakan layanan konseling untuk siswa. Di sana, siswa dapat memanfaatkan untuk bimbingan konseling sesuai dengan kebutuhan mereka. Layanan konseling di sekolah dibutuhkan siswa tidak hanya untuk bimbingan pelajaran saja. Layanan konseling di sekolah dimaksudkan untuk membimbing anak ke arah yang lebih optimal dan lebih berkembang. Di sekolah, peran layanan konseling sebagai wadah pelayanan bimbingan konseling bisa dilakukan dengan setting lembaga pendidikan atau sekolah atau madrasah, keluarga, masyarakat, organisasi, industri, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan layanan bimbingan konseling untuk siswa di sekolah. Untuk bertingkah laku dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya kebutuhan siswa yang dihadapkan oleh kondisi yang amat berbagai antara masa anak-anak, remaja, maka kebutuhan layanan bimbingan konseling untuk siswa berguna sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengenal dan memahami potensi dari siswa dalam lingkungan sekitarnya. Yang kedua, untuk mengenal dan menentukan tujuan dari rencana hidupnya serta pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga, memahami dan mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa. Adapun layanan bimbingan konseling juga dibedakan dalam beberapa bidang antara lain. Yang pertama, layanan dasar bimbingan, di mana bertujuan untuk membantu dalam mengembangkan perilaku efektif dan meningkatkan keterampilan hidupnya. Yang kedua, layanan bimbingan responsif. Layanan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh siswa pada saat ini. Layanan ini lebih bersifat preventif atau mungkin kuratif. Isi layanan responsif adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang pendidikan. Biasanya memiliki topik pembahasan tentang pemilihan program studi di SMA yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, atau pemilihan studi lanjutan untuk perguruan tinggi. Yang kedua, bidang belajar. Biasanya membantu dalam pemilihan program studi SMA yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, dan pemilihan program studi lanjutan di perguruan tinggi. Kemudian juga cara belajar efektif dan cara mengatasi kesulitan belajar. Yang ketiga, bidang sosial. Layanan bimbingan konseling akan membantu mencari cara memilih teman yang baik, cara memelihara persahabatan yang baik, dan cara mengatasi konflik dengan teman. Baik, yang ketiga, model layanan bimbingan konseling di sekolah. Beberapa model layanan bimbingan konseling di sekolah dibuat dalam konsep yang berasumsi pada beberapa hal sebagai berikut.
Program bimbingan yang menjadi suatu kebutuhan yang mencakup dimensi terkait dan dilaksanakan secara terpadu. Adanya alasan bimbingan konseling ditujukan untuk seluruh siswa dengan menggunakan berbagai strategi. Layanan bimbingan konseling bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal, mencegah timbulnya masalah yang menyelesaikan masalah siswa.